Halo, selamat datang di video pembelajaran Administrasi Bisnis PSDKU Universitas Padjadjaran. Aku Sofia Maulidia, mahasiswi Administrasi Bisnis Angkatan 2019 dengan NPM 1709 1019 0038. Pada kesempatan ini, aku akan membuat video mengenai analisis laporan keuangan berdasarkan apa yang telah didapat di perkuliahan. So, here we go! Pertama-tama, mari kita bahas pengertian dari kata per kata, analisis, dan laporan keuangan. Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, baik itu sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, jadi analisis laporan keuangan adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Gimana? Sekarang udah paham kan apa itu analisis laporan keuangan? Setelah mengetahui apa itu analisis laporan keuangan, yuk kita bahas apa aja sih teknik dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Adapun bahasan selanjutnya yaitu tentang teknik analisis laporan keuangan dan analisis BEP atau break-even point. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai teknik analisis laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, ada beberapa teknik yang dibagi berdasarkan waktu dan berdasarkan metode. Untuk teknik analisis laporan keuangan yang berdasarkan waktu itu dibagi menjadi dua, ada analisis time series dan ada analisis cross section. Analisis time series adalah analisis terhadap data historis untuk melihat tren yang mungkin timbul. Tren angka selanjutnya ini dianalisis guna mengetahui apa yang terjadi. Tren perusahaan sebaiknya dibandingkan dengan tren industri, apakah sudah bergerak lebih baik dari tren industri lain. Nah, untuk analisis cross section ini adalah analisis di mana analisis ini membandingkan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Definisi industri yang sejenis dalam artian sejenis atau memiliki kesamaan adalah yang pertama dari segi bahan baku. Kesamaan dalam segi bahan baku ini atau supplier dengan contoh standar klasifikasi industri listing di BEI. Nah, untuk yang kedua, itu ada kesamaan berdasarkan permintaan. Dari sisi permintaan ini, kriteria pengelompokan industri didasarkan atas produk yang dihasilkan. Contohnya, kebutuhan komunikasi, penghasil komputer PC dengan mesin fax bisa bersaing, lalu kamera dengan HP, seperti itu. Untuk yang ketiga, itu berdasarkan kesamaan dalam atribut keuangan. Seperti saham-saham yang punya kesamaan atribut bisa dimasukkan dalam satu kelompok. Contohnya kesamaan risiko, rasio PER, atau kapitalisasi pasar. Permasalahan dari analisis cross-section ini yang pertama adalah ketidaksediaan data industri yang tidak listing pasar modal. Lalu yang kedua, ketidakjelasan industri yang akan dipakai karena perusahaan yang bergerak di beberapa industri. Yang ketiga, tidak tersedianya angka industri dalam suatu negara pada beberapa situasi. Lanjut kita ke analisis berdasarkan metode. Ada dua bagian. Yang pertama ada analisis horizontal atau dinamis, yang kedua ada analisis vertikal atau statis. Yang pertama ada analisis teknik horizontal. Teknik analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun atau periode, sehingga perkembangan dan kecenderungan perusahaan dapat diketahui. Teknik analisis yang dilakukan secara membandingkan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan pos yang sama pada periode yang berbeda. Lalu yang kedua,
Ciri-cirinya adalah bergerak dari tahun ke tahun atau periode. Ada beberapa jenis dalam teknik analisis horizontal. Yang pertama, analisis perbandingan, lalu tren atau indeks, dan yang ketiga, sumber dan penggunaan dana, dan yang terakhir, analisis perubahan laba kotor. Yuk kita bahas ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang analisis perbandingan. Analisis ini merupakan teknik yang digunakan untuk melihat gambaran pergerakan dan kecenderungan serta memberi petunjuk yang berharga dalam memprediksi masa depan. Adapun contoh dari analisis perbandingan adalah sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya mengenai analisis tren atau indeks. Analisis ini menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode atau dari tahun ke tahun. Neraca dan laporan laba rugi yang disusun dalam persentase tren memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan masing-masing pos. Untuk beberapa periode dinyatakan dalam satuan persentase atas dasar tahun dasar. Analisis ini merubah semua angka pada tahun dasar menjadi 100. Berikut contoh dari analisis tren. Nah, selanjutnya adalah analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis ini merupakan suatu ringkasan perubahan posisi keuangan perusahaan dari suatu periode ke periode lainnya. Analisis ini berfungsi sebagai alat bantu manajer keuangan dan kreditur dalam mengevaluasi penggunaan dana oleh perusahaan serta bagaimana perusahaan tersebut mendanai penggunaannya. Nah, ini merupakan contoh dari analisis sumber dan penggunaan dana. Ini merupakan contoh dari PT Diamond Food Indonesia Tbk. Untuk yang terakhir ada analisis laba kotor. Analisis laba kotor adalah analisis mengenai selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Dengan dilakukannya analisis laba kotor, perbedaan yang terjadi dapat segera diketahui penyebabnya. Adapun model dari analisis laba kotor ini yaitu laba kotor sama dengan penjualan dikurangi HPP atau harga pokok penjualan. Adapun elemen-elemen yang menentukan perubahan laba kotor. Yang pertama ada penjualan dan yang kedua ada HPP. Nah, dari penjualan pun ada yang menentukan seperti harga jual per unitnya dan volume penjualannya. Untuk HPP juga sama, HPP per unit dan volume penjualan dapat mempengaruhi perubahan dari HPP ataupun penjualan tersendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai analisis vertikal. Teknik ini adalah teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Nah, jenis-jenis dari analisis vertikal ini ada 3. Yang pertama ada analisis common size, yang kedua ada analisis rasio, dan yang ketiga analisis impas. Yang pertama ini adalah common size. Common size adalah analisis dengan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode. Analisis ini disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau total aktiva. Analisis common size ini mengubah angka-angka yang ada dalam laporan menjadi persentase dengan dasar tertentu. Dan juga angka-angka dalam neraca, common base-nya itu adalah total aktiva. Total aktiva diubah menjadi 100%. Elemen lain akan mengikuti sesuai dengan proporsinya masing-masing. Nah, yang kedua kita masuk ke analisis rasio. Analisis ini untuk mengetahui hubungan penting yang ada di dalam laporan keuangan. Misalkan ada antara laba dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba, maka rasio laba ini menjadi penting untuk dianalisis karena ada hubungannya. Nah, untuk mengetahui apa saja sih
rekening-rekening yang perlu dihitung ataupun rasio yang perlu dijadikan acuan dalam analisis ini ada seperti liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, profitability ratio, growth ratio, dan yang terakhir valuation ratio. Ini merupakan contoh dari analisis rasio keuangan. Nah, yang pertama ini ada liquidity ratio. Terbagi menjadi dua jenis nih, ada current ratio dan quick ratio. Ada juga mengenai leverage ratio. Ada debt to total asset ratio, time interest earned ratio, fixed charge coverage, and cash flow coverage ratio. Ada juga ini activity rate ratio. Ada beberapa poin seperti inventory turnover, average collection period, fixed asset turnover, total asset turnover. Lalu yang keempat ada profitability ratio. Ada profit margin, return on asset, return on equity, dan return on investment. Lanjut ke contoh yang kelima, ada growth ratio. Growth ratio ini untuk mengetahui berapa banyak penjualan, lalu earning after tax, lalu ada laba per saham, dividen per share, price per share, lalu yang terakhir ada valuation ratio. Valuation ratio ini mengenai price earning ratio. Setelah kita mengetahui mengenai apa saja sih yang ada dalam teknik analisis laporan keuangan, lalu kita masuk ke analisis break-even point. Analisis break-even point adalah keadaan di mana seluruh penerimaan atau total revenues secara persis hanya mampu menutupi seluruh pengeluaran atau total cost, atau kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba pun tidak menderita kerugian. Nah, untuk modelnya sendiri ada total revenue sama dengan total cost. Tujuan dari analisis break-even point ini, yang pertama untuk mendesain spesifikasi produk yang berkaitan dengan biaya. Lalu yang kedua, untuk penentuan harga jual per satuannya. Yang ketiga, produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Lalu yang keempat adalah untuk memaksimalkan jumlah produksi. Dan yang terakhir ada perencanaan laba yang diinginkan. Di samping dari tujuannya itu, terdapat kelemahan nih dalam analisis break-even point. Yang pertama perlu adanya asumsi. Yang kedua adalah bersifat statis atau tetap. Lalu yang ketiga tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Lalu tidak menyediakan pengujian aliran kas akhir. Yang kelima hubungan penjual dan biaya. Dan yang keenam kurang mempertimbangkan risiko. Lalu yang ketujuh pengukuran kemampuan penjualan. Adapun asumsi dalam analisis break-even point, yang pertama, harga jual tidak boleh berubah-ubah. Lalu yang kedua, seluruh biaya dapat dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, jika barang produksi lebih dari satu jenis, komposisi barang yang dijual pun tidak berubah-ubah. Lalu yang keempat, biaya variabel bersifat proporsional. Ini merupakan contoh dari analisis break-even point. Data yang diperlihatkan dalam contoh ini adalah perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu produk. Lalu dihitunglah break-even point-nya. Sekian pembahasan mengenai analisis laporan keuangan. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami mengenai analisis laporan keuangan. Terima kasih.